Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Naila Nandita. Saya dari kelas 02 SMJK 009. Sebelumnya di sini saya akan mempresentasikan hasil jawaban dari saya dari pertemuan 16 dengan matkul manajemen keuangan dan perbankan. Ada di 5 soal. Yang pertama ada di laporan neraca. Untuk poin pentingnya dibagi menjadi 3. Untuk yang pertama ada di aset aktiva. Aset aktiva dibagi menjadi 2. Yang pertama ada di aset lancar. Untuk contohnya ada kas, piutang usaha, dan persediaan. Yang kedua ada di aset tetap. Untuk contohnya ada tanah, bangunan, dan peralatan. Selanjutnya yang kedua ada di liabilitas atau kewajiban. Dibagi menjadi 2. Yang pertama ada di kewajiban lancar. Untuk contohnya ada utang usaha, utang pajak. Untuk yang kedua ada di kewajiban jangka panjang. Untuk contohnya ada di utang bank jangka panjang. Yang ketiga ada di ekuitas, dibagi menjadi 2. Ada modal pemilik dan laba ditahan. Selanjutnya untuk soal yang kedua ada di laporan laba rugi. Untuk poin pentingnya, untuk poin pentingnya, untuk yang pertama ada di pendapatan, yang kedua ada di harga pokok penjualan atau HPP, yang ketiga ada di laba kotor, yang keempat ada di beban operasional, contohnya seperti gaji, sewa, utilitas. Kalau untuk yang kelima ada di laba operasi. Selanjutnya ada di pendapatan dan beban-beban lain, laba sebelum pajak, pajak penghasilan, dan laba bersih. Selanjutnya untuk soal yang ketiga itu ada di laporan arus kas. Untuk poin pentingnya, yang pertama itu ada arus kas dari aktivitas operasi. Untuk contohnya seperti kas dari penjualan, pembayaran pemasok atau karyawan. Yang kedua ada di arus kas dari aktivitas investasi. Untuk contohnya pembelian atau penjualan aset tetap. Yang ketiga ada arus kas dan aktivitas pendanaan. Untuk contohnya ada pinjaman, penerbitan saham, dan pembayaran dividen. Yang keempat ada di kenaikan atau penurunan bersih kas. Selanjutnya untuk soal yang keempat ada di laporan perubahan modal. Untuk poin pentingnya, yang pertama ada di saldo awal, pendapatan modal atau investasi pemilik baru. Yang ketiga ada di laba atau rugi bersih periode berjalan. Untuk yang keempat ada di pembagian dividen. Selanjutnya ada lagi untuk penyesuaian lain seperti revaluasi aset, koreksi kesalahan. Dan yang terakhir ada di saldo akhir modal. Selanjutnya untuk pertanyaan kelima ada di catatan atas laporan keuangan. Untuk poin pentingnya, yang pertama itu ada di informasi kebijakan akuntansi yang digunakan. Yang kedua ada di rincian tambahan dari pos penting, misalnya seperti rincian aset tetap, utang, dan lain-lain. Yang ketiga ada di informasi kontingensi atau gugatan hukum dan juga kewajiban masa depan. Selanjutnya ada di transaksi pihak berelasi. Yang terakhir ada di informasi non-keuangan yang relevan, misalnya seperti risiko pasar, ketidakpastian, seperti itu. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.